Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kelimpahan rezeki, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku, terima kasih banyak para sedulurku telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat-sahabatku, para sedulur-sedulurku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah tema yang menarik, yaitu tentang kisah waliullah. Ada seorang waliullah yang berasal dari daerah Aceh atau dari Serambi Mekah. Beliau bernama Abu Ibrahim Waila, atau nama asli beliau itu adalah Abu Ibrahim Waila Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husain. Beliau dilahirkan pada tahun 1919 Masehi di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat. Abu Ibrahim Waila pernah berguru kepada seorang ulama besar yang bernama Abuya Mudawali. Setelah Abuya Mudawali pulang dari Mekah, beliau kemudian membuka Dayah Darussalam di Labuan Haji, yaitu di daerah Aceh Selatan. Pada saat itu Abu Ibrahim Waila kemudian berguru kepada beliau memperdalam tentang ilmu agama Islam. Abu Ibrahim Waila adalah seorang ulama yang sangat karismatik dan sangat dihormati oleh masyarakat di daerah Aceh dan sekitarnya. Bahkan karisma dari Abu Ibrahim Waila ini membuat seorang ulama, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur, itu sangat menghormati beliau. Jadi kisah ini pernah diceritakan oleh salah seorang santri Gus Dur yang merupakan juga sekretaris Gus Dur, yaitu yang bernama Nuruddin Hidayat atau biasa dipanggil Udin. Pada suatu hari ketika Abu Ibrahim Waila itu berkunjung ke rumah Gus Dur, biasanya Gus Dur itu ketika menerima tamu itu beliau itu dalam keadaan yang biasa gitu kan. Jadi kadang-kala berpakaian ala kadarnya. Pada saat Gus Dur itu dikunjungi oleh Abu Ibrahim Waila, maka sikap dari Gus Dur ini berbeda seperti Gus Dur menerima tamu-tamu sebelumnya. Ketika beliau menerima tamu-tamu sebelumnya itu Gus Dur itu berperilaku apa adanya, bahkan pakaiannya pun apa adanya. Namun ketika didatangi oleh seorang waliullah yang bernama Abu Ibrahim Waila, tiba-tiba saja Gus Dur ini memerintahkan kepada santrinya, kepada sekretarisnya ini untuk segera membawakan pakaian dan juga sarung. Jadi segera berkemas. Bahkan rombongan Abu Ibrahim Waila yang pada saat itu dikawal oleh para aktivis Aceh itu ditahan dulu, jangan dulu masuk sampai Gus Dur kemudian selesai berbenah atau ganti pakaian. Beliau ini ganti pakaian seperti menjelang Idul Fitri dengan pakaian sangat rapi, memakai kopiah, memakai sarung. Bahkan pada saat itu Gus Dur itu sampai meminjam sarung santrinya untuk menemui Abu Ibrahim Waila. Kemudian pada saat bertemu dengan Abu Ibrahim Waila, Abu Ibrahim Waila ini menggunakan pakaian yang sangat sederhana, bahkan menggunakan celana seperti tukang dawet atau celana komprang ya. Jadi beliau ini sangat sederhana sekali. Beliau ini orang yang sangat tawadu, tidak pernah menggunakan pakaian yang mewah, dengan menggunakan pakaian yang sangat sederhana kemudian berkunjung ke rumah Gus Dur. Kemudian Gus Dur menerima beliau. Namun ada hal yang aneh, pada saat Gus Dur ini bertemu dengan Abu Ibrahim Waila, Gus Dur ini tidak bercakap-cakap secara lisan dengan Abu Ibrahim Waila. Bahkan pada saat itu Abu Ibrahim Waila kemudian duduk di karpet di bawah. Kemudian Gus Dur juga duduk di bawah bersama-sama dengan Abu Ibrahim Waila. Mereka berdua itu berdiam diri seolah-olah berkomunikasi batin. Entah apa yang dibicarakan antara Gus Dur dengan Abu Ibrahim Waila. Mereka berdua saling berdiam diri, berhadap-hadapan, duduk di bawah di sebuah karpet. Sekitar 15 menit orang yang melihat pada saat itu merasa kebingungan, sedang apakah beliau tidak berkata sepatah kata pun, namun seolah-olah berkomunikasi batin. Entah apa yang disampaikan oleh mereka berdua ini. Kemudian setelah 15 menit itu berkomunikasi batin, kemudian Abu Ibrahim Waila permisi pulang. Pada saat itu asisten Gus Dur atau santri Gus Dur ini yang bernama Nuruddin Hidayat atau biasa dipanggil Udin ini kemudian berkata kepada Gus Dur,
Maaf Gus, itu tamu siapa? Tidak biasanya Gus Dur menerima tamu dengan cara seperti itu. Kemudian Gus Dur menjawab bahwa itu adalah wali dari Aceh. Kemudian Udin bertanya lagi kepada Gus Dur, adakah wali seperti itu di Indonesia selain beliau? Kemudian Gus Dur menjawab, tidak ada. Yang ada seperti beliau itu di daerah Sudan. Jadi di Indonesia itu satu-satunya wali seperti beliau, konon menurut Gus Dur. Kemudian Gus Dur berkata lagi bahwa beliau ini bernama Abu Ibrahim Waila atau biasa dikenal dengan nama Tengku Ibrahim Waila. Masya Allah, ini seorang presiden negara Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sangat menghormati beliau. Berarti ada sesuatu karismatik dan sebuah karomah yang sangat luar biasa yang ada di dalam diri beliau. Sebagai seorang waliullah, maka Abu Ibrahim Waila ini memiliki banyak sekali karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Berikut saya rangkum beberapa karomah yang dimiliki oleh Abu Ibrahim Waila. Karomah yang pertama, berjalan lebih cepat dari mobil. Semasa hidupnya Abu Ibrahim Waila itu paling senang berjalan kaki. Beliau itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk berjalan kaki. Beliau menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain itu lebih suka berpetualang berjalan kaki. Pada suatu hari ada seorang tetangganya yang bernama Tengku Muhammad Kurdisam yang pada saat itu sedang mengendarai mobil dari Tenom ke Melaboh. Pada saat itu bertemu dengan Abu Ibrahim Waila. Kemudian Tengku Muhammad Kurdisam ini berkata kepada Abu Ibrahim Waila, wahai Abu, bagaimana jika engkau ikut saja ke mobilku? Kebetulan tujuan kita yaitu sama, yaitu ke Melaboh. Karena kebetulan jarak tempuh antara Tenom dan Melaboh itu jika menggunakan kendaraan bermotor itu bisa ditempuh dalam waktu 1 sampai dengan 2 jam. Jadi jaraknya itu sangat jauh. Maka pada saat itu Tengku Muhammad Kurdisam kemudian menawarkan agar Abu Ibrahim Waila ini ikut ke mobilnya. Namun pada saat itu Abu Ibrahim Waila kemudian menolak secara halus. Pada saat itu ia tidak mau ikut ke mobil Tengku Muhammad Kurdisam. Kemudian Tengku Muhammad Kurdisam berpamitan, baiklah Abu, jika engkau tidak mau ikut ke mobilku, maka saya mohon diri untuk duluan berangkat ke Melaboh. Kemudian Tengku Muhammad Kurdisam kemudian mengendarai mobilnya kembali dengan kecepatan biasa. Namun pada saat sekitar 2 jam kemudian, pada saat Tengku Muhammad Kurdisam ini sampai di daerah Melaboh, beliau bertemu dengan Abu Ibrahim Waila. Jadi ternyata Abu Ibrahim Waila yang berjalan kaki ternyata sudah sampai lebih dulu ke daerah Melaboh. Sedangkan Tengku Muhammad Kurdisam yang mengendarai mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi yang ditempuh dalam waktu sekitar 2 jaman itu kalah lebih cepat daripada beliau yang berjalan kaki. Dan pada saat itu Tengku Muhammad Kurdisam itu tidak melihat ada mobil atau kendaraan yang menyalip kendaraan beliau. Jadi beliau ini merasa aneh, bagaimana bisa Abu Ibrahim Waila ini bisa sampai lebih dulu ke daerah Melaboh? Apakah mungkin beliau ini bisa menghilang, ataukah mungkin beliau ini diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melipat waktu, melipat jarak dan waktu, atau bahkan beliau ini bisa berjalan sangat cepat melebihi kecepatan mobil? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini adalah sebuah keberkahan dan karomah yang Allah berikan kepada sang waliullah yaitu Abu Ibrahim Waila. Kemudian karomah Abu Ibrahim Waila yang kedua yaitu bahan makanan bisa bertambah dengan sendirinya. Jadi kisah ini diceritakan oleh salah seorang menantu dari Abu Ibrahim Waila yang bernama Tengku Nasruddin. Pada saat itu Abu Ibrahim Waila sedang berkunjung ke sebuah tempat. Kemudian beliau meminta disediakan sarapan pagi. Namun pada saat itu oleh sang pemilik rumah mengatakan bahwa beliau tidak memiliki lauk. Tetapi kalau nasinya ada, tetapi tidak ada lauk sama sekali. Karena kebetulan mungkin pada saat itu seluruh lauk yang ada di dapurnya itu sudah tidak ada gitu. Jadi tidak ada bahan untuk dimasak sebagai lauk. Beliau hanya memberikan sepiring nasinya saja. Kemudian berkata kepada Abu Ibrahim Waila bahwa mohon maaf Abu, kebetulan di dapur sudah tidak ada lauk lagi, namun ada nasinya saja, tidak ada lauknya karena lauknya semua sudah habis. Kemudian Abu Ibrahim Waila berkata kepada orang tersebut, tidak apa-apa, saya makan nasi dengan lauk, 1 butir telur saja juga sudah cukup. Begitu ucapan Abu Ibrahim Waila kepada orang tersebut. Namun pada saat itu
memang di dapur tidak ada makanan sekali, jangankan telur, semua telur pun sudah habis. Kemudian orang itu berkata kepada istrinya, tolong carikan telur di dapur, barangkali masih tersisa 1 butir. Kemudian istrinya berkata, saya sudah mengeceknya berkali-kali bahwa di dapur sudah tidak ada bahan makanan sama sekali. Tempat untuk menyimpan telur sudah dilihat sebelumnya bahwa sudah tidak ada telur sama sekali, karena telurnya itu sudah dimasak, tidak ada lauk di situ. Namun sang suami kemudian berbisik kepada istrinya bahwa ini adalah seorang waliullah, maka ada baiknya engkau lihat sekali lagi saja di tempat penyimpanan telur, siapa tahu masih ada 1 telur yang tersisa. Namun sang istri sangat yakin bahwa sebelumnya beliau telah melihat ke tempat telur tersebut tidak ada telur sama sekali. Namun karena menghargai suaminya dan Abu Ibrahim Waila, maka sang istri kemudian pergi ke dapur untuk mencari sebutir telur di tempat beliau biasa menyimpan telur. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Tempat menyimpan telur yang tadinya kosong, tidak ada telur sama sekali, tiba-tiba saja ada sebutir telur. Sang istri ini kemudian kaget karena dia sudah yakin sekali sebelumnya sudah melihat berkali-kali di tempat tersebut itu sudah tidak ada lauk sama sekali, sudah tidak ada telur sama sekali. Tetapi setelah Abu Ibrahim Waila berkata bahwa tidak apa-apa, saya makan nasi putih dengan lauk telur sebutir juga sudah cukup, tiba-tiba saja di tempat tersebut itu ada sebutir telur. Jadi akhirnya telur itu dimasak dan diberikan kepada Abu Ibrahim Waila. Subhanallah, ini tiba-tiba saja bisa muncul telur itu bagaimana? Itu masih sebuah misteri, karena mungkin ini adalah sebuah karomah yang Allah berikan kepada seorang waliullah, yaitu Abu Ibrahim Waila. Kisah yang lainnya yang berkaitan dengan bagaimana karomah yang dimiliki oleh Abu Ibrahim Waila yang mampu melipat gandakan makanan juga dikisahkan oleh salah seorang saudaranya. Jadi dikisahkan pada suatu hari Abu Ibrahim Waila ini sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Kemudian beliau ini berkata meminta sedikit nasi dengan lauk sambal belimbing. Kemudian Abu Ibrahim Waila meminta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Akhirnya sang suami berkata kepada istrinya, tolong engkau bikinkan sambal udang belimbing untuk Abu Ibrahim Waila. Namun sang istri kemudian berkata bahwa ia sudah melihat pohon belimbing yang ada di pekarangan rumahnya itu kemarin sore itu tidak ada buahnya sama sekali. Bagaimana saya bisa membuat sambal udang belimbing sementara pohon belimbingnya itu sudah tidak berbuah? Namun sang suami kemudian membujuk istrinya agar tolong kau coba lihat sekali lagi, karena yang meminta ini adalah seorang waliullah, siapa tahu masih ada tersisa beberapa belimbing yang bisa dijadikan sambal udang belimbing. Pada saat itu juga sang istri dengan sangat yakin karena tadi sore sudah dilihat di seluruh sisi dari pohon tersebut itu tidak ada buahnya sama sekali. Tetapi karena diperintahkan oleh suaminya, akhirnya sang istri ini menurut. Kemudian beliau ini pergi ke samping rumahnya di tempat di mana beliau ini menanam pohon belimbing, kemudian mencari buah belimbing. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Di pohon yang tadi sore itu dilihat oleh istrinya tidak ada buahnya sama sekali, tiba-tiba saja pada saat itu, pada hari itu tiba-tiba saja ada 3 buah belimbing. Subhanallah, ini bagaimana mungkin bisa tiba-tiba ada buah belimbing yang cukup besar? Akhirnya buah belimbing ini diambil, 3 buah belimbing ini kemudian dibuatlah sambal udang belimbing untuk disajikan kepada Abu Ibrahim Waila. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan, mengabulkan doa-doa orang-orang soleh, mengabulkan doa-doa sang waliullah. Karena waliullah ini adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti Abu Ibrahim Waila. Karomah yang ketiga, makanan bisa menghilang. Jadi dikisahkan pada suatu hari Abu Ibrahim Waila bertemu dengan seorang warga yang bernama Samsul. Pada saat itu Abu Ibrahim Waila meminta sedikit air untuk minum kepada Samsul ini. Kemudian Samsul memberikan Abu Ibrahim Waila air putih. Kemudian sebagai rasa ucapan terima kasih, pada saat itu Abu Ibrahim Waila membawa 2 buah lemang ya. Lemang itu adalah makanan atau penganan yang terbuat dari beras ketan, kemudian diberi santan, kemudian dibungkus daun pisang, kemudian dimasukkan ke bambu dan bambu itu dibakar. Jadi lemang ini mungkin sejenis lontong tetapi terbuat dari beras ketan yang ada santannya, yang digulung oleh daun pisang, kemudian dimasukin ke bambu, dimasak dengan cara dibakar. Jadi lemang ini adalah salah satu makanan tradisional.
Pada saat itu Abu Ibrahim Waila membawa 2 buah lemang. Kemudian lemang itu diberikan kepada Samsul. Pada saat itu Samsul berpikir bahwa lemang ini itu adalah makanan pemberian orang lain kepada Abu Ibrahim Waila, yaitu makanan hasil sedekah orang lain kepada Abu Ibrahim Waila. Kemudian Samsul berkata bahwa Abu, lemang itu untuk Abu makan saja, silakan Abu makan saja lemang itu, tidak usah diberikan kepada saya, kata Samsul demikian. Mendengar jawaban Samsul yang tidak mau menerima lemang pemberian dari Abu Ibrahim Waila, kemudian tiba-tiba saja Abu Ibrahim Waila ini membuang 2 lemang tersebut, membuang makanan tersebut. Melihat makanan tersebut dibuang, maka Samsul merasa bersalah. Kemudian beliau merasa mungkin telah menyinggung perasaan Abu Ibrahim Waila. Jadi beliau kemudian hendak mengambil lemang yang baru saja dibuang tersebut. Tiba-tiba saja lemang yang baru saja dibuang itu, makanan yang bernama lemang ini yang baru saja dibuang oleh Abu Ibrahim Waila ini tiba-tiba saja menghilang, tidak ada, raib entah kemana, tiba-tiba saja menghilang seperti ditelan bumi. Begitu dilempar ke bawah, tiba-tiba saja menghilang. Masya Allah. Pada saat itu Samsul hendak mengambil lemang itu, karena lemang tadi dibuang itu kan berarti mungkin tersinggung dengan pemikiran Samsul yang menduga bahwa lemang itu adalah hasil pemberian orang lain kepada Abu Ibrahim Waila, sehingga Samsul tidak mau menerima pemberian Abu Ibrahim Waila, dan hal itu membuat Abu Ibrahim Waila membuang lemang itu. Dan lemang itu setelah dibuang tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Subhanallah, mungkin ini lemangnya ini lemang ajaib atau mungkin lemang dari wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu. Tapi ini adalah sebuah karomah yang Allah berikan kepada waliullah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang senantiasa berzikir dan mendawamkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang memuliakan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang raja manusia, sang pencipta alam ini. Kemudian karomah Abu Ibrahim Waila yang keempat, yaitu mampu berjalan kaki sampai ke Mekah. Jadi kisah ini dikisahkan oleh Tengku Nasruddin. Pada saat itu Tengku Nasruddin belum menjadi menantu Abu Ibrahim Waila, karena kelak beliau ini akan menjadi menantu Abu Ibrahim Waila. Pada saat itu Abu Ibrahim Waila meminta nasi kepada Tengku Nasruddin. Kemudian Tengku Nasruddin ini memberikan nasi kepada Abu Ibrahim Waila, dan kemudian mencari di dapur. Tiba-tiba saja ada telur, yang tadinya nggak ada telur itu tiba-tiba saja ada lauk telur, sehingga telur itu diberikan, dimasak, kemudian dijadikan lauk untuk makan Abu Ibrahim Waila. Kemudian pada saat menyuguhkan makanan, kemudian Tengku Nasruddin ini bertanya kepada Abu Ibrahim Waila, "Wahai Abu, kenapakah dengan kakimu?" Kemudian Abu Ibrahim Waila menjawab bahwa saya baru saja pergi dari Kaf atau dari Mekah. Di sana itu banyak toko yang tidak ada penjaganya. Kalau kita mau beli itu bayarnya harus dengan mesin. Begitu cerita dari Abu Ibrahim Waila. Jadi beliau ini bercerita bahwa baru pulang dari Kaf atau dari Mekah. Kemudian Abu Ibrahim Waila melanjutkan ceritanya lagi. Setelah saya berbelanja ke tempat itu, kemudian saya menaiki kereta api. Kereta api itu berjalan begitu cepat, sangat cepat sekali. Ketika saya duduk di dalam kereta api itu, saya merasa sangat takut. Kemudian saya memutuskan diri untuk keluar dari kereta api itu, yang membuat kaki saya terkilir. Jadi subhanallah, Abu Ibrahim Waila ini ternyata bisa berjalan sampai ke Mekah. Beliau ini sering bolak-balik ke Mekah. Entah itu caranya itu mungkin bisa menghilang, entah itu caranya bisa melipat waktu. Yang jelas beliau ini bisa sampai ke Mekah dengan berjalan, kemudian bisa pulang lagi, bisa berjalan gitu. Sepertinya di mata seorang waliullah seperti Abu Ibrahim Waila, sebuah jarak, ruang, dan waktu itu tidak menjadi persoalan, karena berkah dan karomah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Ibrahim Waila, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan dan keajaiban-keajaiban, sehingga sesuatu yang di luar akal sehat dan di luar logika ternyata mampu dialami oleh seorang waliullah dari tanah Aceh, dari Serambi Mekah, yang bernama Abu Ibrahim Waila.